Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini kami mau menjelaskan mengenai analisis yang kami dapat setelah kami melakukan simulasi dari alat yang kami rancang. Ini merupakan terusan dari proposal yang kemarin kami presentasikan. Di sini kami mencakup tentang pembahasan serta analisis, kesimpulan dan saran, dan juga ada mengenai video simulasi yang akan disampaikan. Mungkin sebelum daripada itu, perkenalkan saya Agung Aditya Ramadan. Saya Eza Bayu dengan NIM 52. Saya Adam Febri dengan NIM 23-86. Dan ada teman saya yang menjelaskan mengenai simulasi bernama Rudi Dediansyah dengan NIM akhir 46. Oke, baik, mungkin bisa dilanjut. Jadi yang pertama ini ada data hasil percobaan, di mana percobaan dilakukan dengan membaca suhu dan jarak dari sensor, kemudian menampilkan hasil pada LCD dan mengontrol LED dan motor sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Berikut adalah data hasil percobaannya, yaitu dengan suhu 5 derajat dan jarak 50 cm, motor akan off dan LED juga akan off. Sementara LED hijau akan on. Selanjutnya dengan suhu 35 derajat dengan jarak 40 cm, motor akan off, LED merah off, LED kuning on, dan LED hijau off. Selanjutnya dengan suhu 46 derajat Celcius, jarak 60 cm, motor akan on, LED merah akan on, sisanya akan off. Dan mungkin ini seterusnya, seperti pada tabel. Ini merupakan analisa dan pembahasan. Pada percobaan kali ini, praktikan membuat sistem monitoring suhu dan ketinggian air kolam menggunakan sensor suhu DS18B20 dan sensor ultrasonik dengan aktuator motor DC, LED, dan LCD. Program ini menggunakan Arduino untuk menggabungkan sensor suhu DS18B20, sensor jarak ultrasonik HCR-SR04, motor, dan LCD 12C. Tujuannya adalah untuk memonitor dan menampilkan data suhu serta jarak, sekaligus mengontrol motor dan LED berdasarkan kondisi tertentu. Pada bagian awal, program memasukkan library yang dibutuhkan untuk sensor suhu, komunikasi I2C, dan LCD. Definisi pin untuk sensor suhu, motor, LED, dan sensor jarak ultrasonik dilakukan menggunakan hashtag Defi dengan untuk menyederhanakan kode dan meningkatkan keterbacaan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, dalam fungsi step, berbagai pin diatur sebagai input atau output untuk motor LED. Dan sensor jarak. Instalasi LCD dilakukan dan lampu latar diaktifkan untuk memastikan visibilitas. Komunikasi serial diatur dengan baud rate 9600 untuk memungkinkan debug dan monitor melalui serial monitor. Serta suhu diaktifkan dengan memanggil sensor pin dan fungsi log. Suhu dibaca dari sensor DS18B20 menggunakan request temperatur dan get temperatur yang mengembalikan suhu dalam derajat Celcius. Pembacaan jarak dilakukan dengan mengirim pulsa resistor ke sensor ultrasonik dan mengukur durasi pulsa echo yang diterima kembali menggunakan fungsi pulse. Durasi ini kemudian dikonversi menjadi jarak dalam simeter dengan mengalihkan durasi dengan 0,0343. Hasil pembacaan suhu dan jarak ditampilkan di monitor serial dan LCD menggunakan LCD print dan serial print. Memastikan bahwa data dapat dipantau secara real-time baik melalui LCD yang terpasang pada perangkat maupun melalui komputer yang terhubung. Logika kontrol LED dan motor diterapkan berdasarkan kondisi suhu dan jarak yang dibaca. Jika suhu melebihi 45 derajat Celcius, maka LED merah dinyalakan sebagai indikator kondisi bahaya. Jika jarak lebih 60 atau 55 cm, maka motor dinyalakan. Jika suhu berada di antara 31 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, LED kuning dinyalakan untuk
menunjukkan kondisi waspada. Jika suhu di bawah 30 derajat, maka LED hijau menyala menandakan kondisi aman. Jika tidak ada kondisi spesifik yang terpenuhi, motor dan LED semua dimatikan untuk menghemat energi. Panduan 1 detik atau delay ditambahkan di air loop untuk mencegah pembaruan sensor dan tampilan yang terlalu cepat, menjaga stabilitas sistem dan menghindari flickering pada LCD dan LED. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sensor dan aktuator untuk memberikan tampilan data yang real-time serta mengembalikan tindakan yang tepat berdasarkan kondisi lingkungan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 5 yaitu penutup. Jadi kesimpulannya dari percobaan ini menunjukkan bahwa sistem hasil membaca suhu dan jarak secara akurat serta menampilkan informasi tersebut pada LCD dengan baik. Pengaturan LED berjalan sesuai dengan logika yang telah ditentukan. LED merah menyala ketika suhu di atas 45 derajat Celcius, LED kuning menyala ketika suhu di atas 30 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius, dan LED hijau menyala ketika suhu berada di 30 derajat Celcius. Selain itu, kontrol motor juga bekerja sesuai harapan, di mana motor menyala jika jarak lebih dari 45 cm dan mati jika kurang ataupun sama dengan 45 cm. Secara keseluruhan, sistem ini berfungsi dengan baik dalam mengintegrasikan sensor suhu dan jarak untuk mengontrol LED dan motor berdasarkan kondisi lingkungan yang terukur. Adapun saran yang pertama, validasi data menambahkan validasi untuk memastikan bahwa nilai yang dicari atau dibaca dari sensor adalah valid sebelum digunakan dalam logika kontrol. Yang kedua ada interrupt heading, pertimbangan penggunaan interrupt untuk membaca sensor agar sistem dapat merespon perubahan lingkungan dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu modulasi code atau kode buat fungsi terpisah untuk pengaturan LED dan motor agar kode lebih modular dan mudah dibaca. Yang keempat, ada fitur keamanan. Tambahkan fitur keamanan seperti shutdown otomatis jika suhu terlalu tinggi untuk melindungi komponen sistem dan penggunaan. Yang kelima atau yang terakhir ada optimasi energi, pertimbangan menggunakan komponen dengan konsumsi daya rendah ataupun mode sleep pada microcontroller untuk menghemat energi, terutama jika sistem dioperasikan menggunakan baterai. Oke, baik, sekian dari yang kami bisa sampaikan mengenai tentang laporan yang kami rancang untuk menindaklanjuti proposal yang kami ajukan kemarin. Mungkin habis ini kami bakalan mempresentasikan ataupun mensimulasikan mengenai sistem kerja dari lab tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Agung Manetia, mewakili teman-teman kelompok saya, meminta maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, sebelumnya di sini saya Rudi Didiansyah dengan akhiran NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu monitoring suhu dan ketinggian air kolam. Nah, kita menggunakan LCD, breadboard, 3 lampu LCD, motor stepper. Kita menggunakan motor stepper karena tidak ada motor DC pada aplikasi simulasi ini. Kemudian ada sensor suhu, ada sensor ultrasonic atau HCSR. Kemudian ada microcontroller, yaitu kita menggunakan Arduino Uno. Nah, untuk sistemnya sendiri yaitu kami mengatur sensor suhu ketika masih di bawah 30 derajat, maka lampu hijau yang akan menyala. Ketika suhunya pada range sudah ada di range 30 hingga 45 derajat, maka lampu kuning yang akan menyala. Dan ketika suhu sudah melebihi 45 derajat, maka lampu merah yang akan menyala. Dan untuk motor sendiri kita digerakkan ketika jarak sudah sesuai yang kita tentukan, yaitu 45 derajat. Ketika masih jarak di bawah 45 derajat, maka motor tidak akan bergerak. Langsung saja mungkin kita coba ketika suhu pada di bawah
30 derajat, maka lampu hijau yang akan menyala dan motor akan masih tidak berputar atau masih 0. Nah, coba kita naikkan untuk suhunya. Ketika suhunya kita naikkan pada range di antara 35 hingga 45 derajat, maka lampu kuningnya akan menyala. Dan kita coba lagi ketika kita naikkan untuk suhunya. Ketika sudah di atas 45 derajat atau melebihi 45 derajat Celcius, maka indikasi lampu merah akan menyala. Sesuai yang sudah kita buat. Kemudian untuk motornya sendiri masih tidak berputar atau masih 0. Karena untuk jaraknya sendiri masih belum mencapai 45 derajat. Nah, mari kita coba untuk jaraknya. Ketika jaraknya sudah melewati 45 derajat. Nah, jarak sudah melewati 45 derajat, maka motor akan berputar. Ini di sini sudah terlihat ada indikator 1. Ini menunjukkan bahwa motor sudah berputar karena jaraknya sudah melebihi 45 cm dan suhunya di atas 45 derajat, lampunya yang merah yang menyala. Mungkin itu saja dari simulasi yang kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.